Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan amalan-amalan terbaik. Tak lupa juga salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Atas bimbingan dan nasihat beliau, kita diberikan nikmat Islam sampai saat ini. Baik, untuk kultum Ramadan kali ini akan saya bawakan bertemakan tentang niat. Setiap amalan tergantung pada niatnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada ia yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah Ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia. Dalam hadis ini disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Niat secara bahasa berarti al-qasd, artinya keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad, yaitu mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Pada kalimat sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi lahu, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas lillahi ta'ala ataukah ditujukan kepada selainnya. Hadis pertama ini memiliki beberapa faedah. Faedah hadis tersebut diantaranya itu yang pertama, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama kita, disebut usul Islam. Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadis ini sebagai thuluthul Islam atau sepertiganya Islam. Maka melalui hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa niat itu sangat penting. Niat itu menjadi fondasi dasar ketika kita melakukan suatu amalan. Pada hadis yang kedua yaitu tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur atau orang yang gila. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian, setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Para ulama mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Faedah hadis yang ketiga yaitu setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang ia niatkan. Faedah hadis yang keempat yaitu niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Ibnu Taimiyah berkata, letak niat adalah di dalam hati. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi ketika kita sudah berniat di dalam hati, bertekad melakukan sesuatu, maka itu sudah dianggap kita berniat. Dan faedah hadis yang kelima yaitu niat ada dua macam, yaitu niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut dan niat amalan. Niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut, maksudnya itu niat yang ditujukan mengharap ridha Allah dan kehidupan akhirat.
Sedangkan niat amalan itu terbagi menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu membedakan manakah adat atau kebiasaan dan manakah ibadah. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Dalam hadis ini pun disebutkan tentang hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi muslim ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syiar agamanya di negeri kafir. Hijrah juga bisa berarti berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Pada hadis yang ketujuh itu dalam beramal butuh niat ikhlas. Karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang bertujuannya untuk mengejar dunia atau mengejar wanita sangatlah berbeda. Hijrah pertama terpuji sedangkan hijrah kedua tercela. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seseorang yang ingin melamar seorang wanita. Wanita itu bernama Ummu Qais. Wanita itu enggan untuk menikah dengan pria tersebut sampai laki-laki itu berhijrah dan akhirnya menikahi Ummu Qais. Maka orang-orang pun menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang berhijrah karena sesuatu, maka ia akan mendapatkannya. Namun Ibnu Rajab tidak menyetujui kalau cerita Ummu Qais menjadi landasan asal cerita dari hadis innamal a'malu binniyat. Namun tentunya hijrah bukan karena lillah atau bukan karena cari ridhonya, maka tidak dibalas oleh Allah SWT. Bagaimana jika amalan tercampur dengan riya? Yang pertama, jika riya ada dalam semua ibadah. Riya seperti ini hanya ditemukan pada orang munafik dan orang kafir. Yang kedua, jika ibadah dari awalnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Yang ketiga, niat awal dalam ibadah ikhlas, namun di pertengahan ia tunjukkan ibadahnya pada makhluk, maka pada saat itu ibadahnya juga batal. Yang keempat, niat awal dalam ibadahnya ikhlas, namun di pertengahan ia tambahkan dari amalan awalnya tadi kepada selain Allah. Misalnya, dengan ia memperpanjang bacaan Al-Qur'annya dari biasanya karena ada temannya, maka tambahannya ini yang dinilai batal. Namun niat awalnya tetap ada dan tidak batal. Inilah amalan yang tercampur riya. Yang terakhir, jika niat awalnya sudah ikhlas, namun setelah ia lakukan ibadah muncul pujian dari orang lain tanpa ia cari-cari, maka ini adalah berita gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang-orang beriman. Faedah hadis ke-8 yaitu manusia diganjar bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Ada yang sama-sama sholat, namun ganjarannya berbeda. Ada yang sama-sama sedekah, namun ganjarannya pun berbeda. Karena dilihat dari niatnya, bukan karena amalnya. Yang ke-9 yaitu orang yang berniat melakukan amalan sholih, namun terhalang melakukannya bisa dibagi menjadi dua, yaitu amalan yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan lalu ditinggalkan karena uzur, maka tetap dicatat mendapat pahala amalan tersebut secara sempurna. Yang kedua, jika amalan tersebut bukan menjadi kebiasaan, maka jika sudah berniat mengamalkannya namun terhalang, akan diperoleh pahala niatnya saja. Masya Allah, maha baiknya Allah ketika kita hendak beramal dan baru berniat, maka itu sudah dicatat pahala niatnya. Sedangkan ketika kita uzur, ketika melakukan suatu kebiasaan, maka pahalanya dicatat sebagaimana kita beramal. Namun yang paling penting adalah tidak cukup niat ikhlas, namun juga harus ittiba. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, yang namanya amalan, jika niatnya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar, namun tidak ikhlas juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah saja, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Termaktub dalam Jami' al-Ulum al-Hikam 1.72. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.